Oke, teman-teman, seperti yang kita bahas dari dua video sebelumnya nih, Tenseigan dan juga Jogan. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai Mangekyo Sharingan Sarada. Kenapa ini istimewa? Ya karena Mangekyo Sharingan Sarada itu melambangkan matahari, sesuatu yang sama pula yang pernah digunakan Hokage dalam fusi nuklir menggunakan referensi sumber matahari pula. Nah, ini menarik loh, karena sekarang serasa dikonfirmasi jika para doujutsu di era Boruto sendiri selalu muncul dengan desain bertema bulan dan juga matahari dengan sebuah fenomena-fenomena berbeda masing-masingnya. Dan lebih mengesankannya lagi, di film The Last Movie ternyata kita diberikan clue bahwa di sana ada para pasukan yang membawa dua bendera, satu bendera matahari dan satunya bendera bulan sabit. Sekarang ini adalah lambang Mangekyo Sharingan Sarada itu identik dengan lambang bendera matahari tersebut. Nah, ini akan sangat menarik, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Mangekyo Sharingan Matahari Sarada sudah muncul di The Last Movie Toneri Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kala itu ketika mengisahkan Tenseigani dan sejarah masa lalunya, memang dijelaskan ada dua warisan Hamura yang saling melakukan peperangan. Di dalam bulan sana, mereka dua kubu itu memiliki ideologi masing-masing yang mereka percayai. Hal ini identik dengan lambang matahari dan lambang bulan sabit. Kami pikir itu memang sesuatu yang melambangkan counter alami, ternyata keduanya entah untuk yang matahari dan juga untuk bulan sabit. Nah, ini menarik teman-teman. Setelah apa yang ditunjukkan Sarada karena pembangkitan Mangekyo-nya, informasi ini mencuat kembali bahwa ada kemungkinan pula ada maksud terselubung di balik tema benda-benda langit itu, karena mengingat Mangekyo Sharingan Sarada pun juga pernah dimunculkan clue di tahun 2014 dan itu ada di The Last Movie. Nah, setelah di The Last Movie, Mangekyo Sharingan Sarada juga kembali dikasih bocoran lagi pada ilustrasi Kishimoto dalam manga Boruto volume 1 tahun 2016. Ini memang menarik lagi nih, karena kemungkinan benar doujutsu sekarang itu lebih spesifik pada kekuatan bulan dan juga matahari. Begitupun milik Sarada yang bersumber pada kekuatan matahari dengan fenomenanya tersendiri. Nah, biasanya nih kekuatan yang bersumber pada matahari itu akan luar biasa mengesankan. Baik teknik pernapasan matahari maupun teknik fusi nuklir matahari sama-sama menghasilkan reaksi luar biasa. Nah, bagaimana dengan Sarada ini nih? Kita tahu bahwa matahari adalah pusat segala tata surya dalam planet sendiri yang mengelilinginya itu. Dan kita tahu pula bahwa hubungan bulan dan juga matahari sangatlah penting dalam mengatur berbagai fenomena astronomi dan geologi di sebuah planet. Bahkan keduanya memiliki hubungan gravitasi dan interaksi yang sangat besar pula. Seperti salah satu contoh, gerakan bulan dan matahari memiliki pergerakan yang berbeda di langit sana. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat setiap harinya, sedangkan bulan memiliki perjalanan siklus bulanan yang melibatkan perubahan pada fasenya, seperti bulan purnama, bulan sabit, dan bulan penuh. Nah, tapi yang jelas matahari itu merupakan sumber dari peranan utama dalam sebuah energi, seperti efek reaksi nuklir di intinya. Nah, hal ini juga menjadi salah satu sumber kekuatan Baryon Mood Nanadeime kala itu. Lalu bagaimana dengan Sarada ke depannya? Nah, kita tahu bahwa kemunculan Mangekyo Sharingan itu sangatlah mengesankan. Semua itu terjadi pada sebuah peristiwa realita pembalik yang dilancarkan oleh Eida karena merilis Omnipotence. Dan hebatnya Eida sendiri matanya berlambangkan bulan sabit loh. Bukankah ini menarik? Banyak yang memperlihatkan jika di masa depan nanti Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalannya dunia ninja, terkhusus untuk Boruto sendiri dan juga ayahnya Uchiha Sasuke. Dia yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang itu. Sarada pula yang juga berkemungkinan menjadi kunoichi wanita pertama yang membangkitkan teknik-teknik legendaris Uchiha di era ini. Nah, perkembangan karakter Sarada itu memang serasa pesat signifikan nih setelah apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia yang dinantikan sang jenius seperti ayahnya, Sarada itu bahkan di usia ayahnya sudah bisa berpikir lebih dewasa karena dia seorang wanita dan juga darah keturunan Haruno Sakura yang ada padanya itu. Nah, kala itu kebangkitan Sharingan dan evolusi Tomoe-nya kadang juga menarik, tak seperti kebanyakan Uchiha lain. Sarada pembangkitan Sharingan sejak dini nih saat kerinduan mendalam pada sosok ayahnya, dan momen ketika ia sudah menjadi seorang genin, dua Tomoe-nya juga aktif, dan selama Adkara itulah Sarada banyak berkembang. Nah, untuk usianya sekarang ini memiliki kemampuan dari orang tua luar biasa mengesankan, dan pahlawan perang shinobi keempat mungkin juga menjadi beban tersendiri harusnya, tetapi Sarada menjalannya dengan sangat santai.
Nah, kita tahu bahwa Tanda itu mewarisi kekuatan dari ibunya sebagai seorang pukulan monster itu. Jika dibandingkan dengan Sakura sendiri nih, di usia yang sama pula Sakura itu belumlah seperti Sarada yang sudah memiliki power seperti itu. Artinya potensi berkembangnya Sarada itu memang akan lebih besar dibandingkan dengan Sasuke ayahnya, bahkan Sakura ibunya. Nah, kala itu dikatakan sebagai wanita di eranya itu Sarada akan menjadi kunoichi paling overpower di masanya nanti. Hal ini karena beberapa alasan yang akan didapatinya dan potensi-potensi kedepannya. Chidori, Auda, kebal Genjutsu, dan Sharingan itu. Hal itulah yang di masa depan nanti akan berpotensi didapatkan oleh Sarada dan dievolusikan oleh Sarada. Tetapi yang paling signifikan dan mengesankan jika ia bisa mengembangkannya tentu adalah Mangekyo Sharingannya. Dojutsu Sharingan Sarada memang spesial karena kemampuan Eida saja tak terpengaruh. Bahkan di chapter 79-80 puncaknya nih, Sarada yang panik dan kalut itu akhirnya benar-benar mengagetkan ayahnya nih. Mangekyo Sharingannya bangkit. Dari situlah Sarada menanamkan perintah pada ayahnya, lindungi Boruto apapun yang terjadi. Nah, Mangekyo Sharingan Sarada itu istimewa karena pada saat kejadian penting besar dalam pembalian realita tersebut, hari ketika ayahnya sendiri Sasuke yang punya Ethereal Mangekyo terkena Genjutsu. Nah, Sarada malah tetap sadar nih, bahkan mengaktifkan Mangekyo-nya. Ini tentu adalah sebuah keistimewaan tersendiri kan. Belum diketahui pasti nih kekuatan seperti apa yang akan dibangkitkan dengan dojutsunya itu, tapi jika mengacu pada apa yang terjadi kemarin, sepertinya dojutsunya itu juga akan berhubungan dengan teknik Genjutsu. Maybe seperti Koto Amatsukami atau lebih kuat lagi. Nah, dojutsu di era sekarang itu memanglah menarik teman-teman. Dan mungkin beberapa dojutsu pilihan dikenal sebagai beberapa istilah Shinjutsu, teknik seni ilahi. Dan baik Boruto maupun Sarada menguasainya nih, Jogan serta Mangekyo Sharingan. Tapi sebenarnya konsep mengerikan Mangekyo Sharingan itu merujuk pada efek negatif dan dampak yang signifikan yang dapat terjadi pada pemilik Mangekyo Sharingan dalamnya sendiri. Meskipun Mangekyo Sharingan itu memberikan kekuatan luar biasa nih, itu juga memakan harga yang tinggi pada penggunaannya, seperti kehilangan cahaya penglihatan, beban mental dan emosional karena sering digunakan, maupun ketergantungan pada kekuatan yang menyebabkan risiko itu nih, kontrol yang sering ia ciptakan sendiri pada kemampuan untuk membedakan realitas dan juga ilusi. Karena itulah efek pada tubuh akan berisiko besar jika tak bijak menggunakannya. Nah, aspek itu menggambarkan sisi mengerikan dan kompleks yang melibatkan pemilik dan pengguna Mangekyo Sharingan tadi. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang besar juga datang dengan harga yang besar pula, dan pemilik Mangekyo Sharingan harus menerima konsekuensi yang melekat pada kemampuan mereka. Lalu bagaimana dengan Mangekyo Sharingan Sarada Uchiha sendiri? Dia yang dianggap luar biasa di era ini dan berhubungan dengan Otsutsuki di langit sana. Kemampuan Sarada dalam penggunaan Mangekyo memang menarik untuk dinantikan. Dan meskipun ada dampak besar bagi pengguna Mangekyo sendiri, tapi kami pikir nih, dengan Mangekyo Matahari ini, Sarada itu malah akan mengejutkan kita semuanya loh. Entah dengan bebasan pengaruh omnipotens pada orang-orang ataupun dengan kekuatan baru yang dihasilkan, dan itu yang ditunggu bagi para Otsutsuki yang berada di bulan sana, warisan Kaguya yang telah menantikannya sekian lama. Who knows. Nah, bisa aja hal seperti itu akan kembali terjadi lagi. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai Mangekyo Sharingan Matahari Sarada sudah muncul di The Last Movie Tonari Otsutsuki dalam kubu tersebut. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.